Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya pantas, tidak bosan, tidak henti kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena tanpa nikmat yang Allah berikan, sejatinya kebaikan-kebaikan ini tidak akan bisa terlaksana. Jadi semua kebaikan-kebaikan ini terlaksana karena atas nikmat dan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak bosan memuji dan bertasbih kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kami mengajak agar kita semua juga tidak bosan untuk memperbanyak dan senantiasa bersolawat kepada manusia terbaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Tayyib, ikhwati fillah, saudara-saudariku semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita setiap sore Ahad yang pertama, ya, melanjutkan kitab Al-Qaul Al-Mufid yang merupakan syarah daripada Kitabut Tauhid. Dan kitab ini, ya, Kitabut Tauhid yang kita pelajari tidak terasa hampir 4 tahun kita mengkaji kitab Tauhid ini. Ya, dari yang saya lihat ada yang dulu masih kecil-kecil, sekarang sudah lebih besar daripada ustadznya. Ya, hampir 4 tahun kita belajar kitab ini dan kita masuk pada bab terakhir. Ya, kita masuk pada bab terakhir daripada kitab At-Tauhid. Setelah ini ya selesai, khatam. Ya, baru setelah itu jika kita mau melanjutkan kita akan ganti kitab. Ya, kita masuk pada bab terakhir daripada kitab At-Tauhid, yakni bab keagungan Allah Jalla Jalaluh. Bab keagungan Allah Jalla Jalaluh. Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Pertama, muallif, ya, Syekh Muhammad, ya, bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengutip atau mengambil sebuah ayat untuk dijadikan dalil daripada bab keagungan Allah Jalla Jalaluh ini, ya, yakni di surat Az-Zumar ayat yang 67. Di surat Az-Zumar ayat 67 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabad, ya, wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyat biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, yang artinya, dan mereka, kata Allah, kebanyakan manusia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, ya, yang mendasari judul bab atau kajian kita sore hari ini, ya, tentang keagungan Allah. Yakni apa? Kebanyakan manusia itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi, kata Allah, seluruhnya dan apa yang ada dalamnya, apa yang mengisinya, apa yang tinggal di atasnya, itu ada dalam genggaman Allah. Ya, nanti pada hari kiamat langit-langit pun akan digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah, maha suci ilah, maha tinggi dia
dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Jadi saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah taala, ya. Jadi di sini, ya, penulis mengapa menutup kitab tauhid dengan bab keagungan Allah? Karena Allah itu maha agung, Allah itu maha mulia. Keagungan Allah, kemuliaan Allah itu begitu dahsyatnya. Kok bisa ada orang bodoh? Kok bisa ada orang yang tolol sampai-sampai meminta berdoa kepada selain Allah? Berbuat kesyirikan, padahal bumi ini ada dalam kekuasaan Allah, ada dalam genggaman Allah. Langit itu juga nanti akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibentangkan lagi di padang mahsyar. Maka bagaimana mungkin ada manusia yang menyembah, yang berdoa kepada makhluk yang lemah, yang bahkan tidak kuasa atas dirinya sendiri? Maka itu keterkaitan bab keagungan Allah dengan kitab tauhid. Harusnya kita ini tidak beribadah kecuali kepada Allah. Harusnya tidak pantas kita, ya, mempersembahkan ibadah kita, menunjukkan ibadah kita kepada selain Allah. Itu enggak pantas, ya, tidak pantas. Ya, maka pentingnya kita mengetahui keagungan Allah supaya kita benar-benar totalitas dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak jatuh ke dalam kesyirikan, tidak mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dan juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di surat misal, di surat Al-Hajj ayat 73 dan 74, sampai-sampai Allah ini memberikan sebuah perumpamaan. Allah memberikan sebuah perumpamaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba mathal fastami'ulah. Allah akan memberikan sebuah permisalan, maka perhatikan permisalan tersebut. Innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah wa in yaslubhum ad-dzubab syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'af at-talib wal matlub ma qadarullah haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Ya. Apa artinya? Wahai manusia, Allah telah memberikan perumpamaan, permisalan, maka perhatikanlah perumpamaan atau permisalan itu. Sesungguhnya seandainya apa yang kau ibadahi selain Allah, apa yang kau minta, apa yang engkau berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidak mampu menciptakan seekor makhluk pun, satu makhluk pun, walaupun hanya seekor lalat. Tidak bisa. Berhala-berhala yang mereka sembah, dewa-dewa yang mereka jadikan tempat berdoa, bahkan nabi-nabi yang mereka jadikan Tuhan, mereka tidak bisa menciptakan satu makhluk pun, walaupun seekor lalat. Bahkan seandainya mereka bersatu, yang disembah dan yang menyembah, ya, mereka yang menyembah berhala itu, mereka yang menyembah batu-batu itu, ya, mereka yang menyembah punden-punden itu, berkumpul dengan yang disembahnya menciptakan satu ekor lalat juga nggak bisa, nggak bisa. Maka Allah menjelaskan sesungguhnya
yang menjadi tempat mereka meminta, dan yang meminta sama-sama lemah. Orang yang datang ke dukun lemah, dukunnya juga lemah. Dukun kalau sakit buktinya dia tidak bisa mengobati penyakitnya sendiri, dia datang ke rumah sakit. Dukun kalau miskin buktinya dia tidak bisa mengkayakan dirinya sendiri, dia mencari uang dengan cara yang lain. Padahal katanya dia mampu, bisa menurut dirinya mengayakan orang lain, tapi dirinya sendiri miskin. Jadi saudara-saudariku rahmani rahmakumullah, mereka yang berbuat kesyirikan itu, berhala-berhalanya dan mereka sendiri semuanya lemah. Masih ingat gak kisahnya Ponari? Yang katanya kalau orang sakit datang bawa air minum, tangannya sama batunya dicelupkan di air minumnya, nanti orang yang minum yang sakit-sakit jadi sembuh. Ini kisah, ini fakta. Suatu ketika pamannya sama bapaknya Ponari rebutan, karena duitnya banyak nih Ponari nih. Kemudian ada miskomunikasi, bersiteru, berselisih, pukul-pukulan, bengkak-bengkak, bocor-bocor. Apa yang terjadi? Dibawa ke rumah sakit, diobati dokter, minum obat. Seandainya Ponarinya itu benar-benar manjur, kenapa enggak anaknya atau ponakannya sendiri disuruh nyemplungin tangannya di air buat mereka minum? Buktinya bapak sama pamannya ketika berantem kemudian sakit dibawa ke rumah sakit, diobati sama dokter, minum obat juga dari resep dokternya. Jadi sejatinya mereka semua itu lemah. Mereka semua itu lemah. Lihatlah orang-orang luar itu, orang-orang luar Tuhannya monyet, monyet dijadikan apa? Tuhan. Tikus dijadikan apa? Tuhan. Kuda dijadikan apa? Tuhan. Sapi dijadikan apa? Tuhan. Tuhannya sendiri dijual. Punya Tuhan tapi Tuhannya apa? Dijual. Ini repot ini. Kita sedikit penjelasan di luar dari kitab ini. Ini beneran. Yang lucu di India itu lucu sekali. Orang Muslim kalau makan sapi diprotes sama orang-orang India. Bahkan ada yang sampai dipukuli, bahkan ada yang sampai dibunuh. Gara-gara apa? Makan sapi. Kenapa? Nggak boleh, karena sapi sama mereka dianggap Tuhan. Mereka nyembah apa? Sapi. Lucunya, pemerintah India termasuk pengekspor sapi terbesar di dunia buat jadi daging. Jadi pengekspor sapi terbesar di dunia itu pemerintah India, diantaranya nomor 2 apa nomor 3 itu. Pengekspor sapi terbesar di dunia. Mereka nggak boleh nyembelih sapi di negaranya, tapi Tuhannya dijual di negara orang buat disembelih. Kan lucu ini. Masa sapinya Tuhannya bisa disembelih? Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jadi kok bisa ada orang menyembah kepada selain Allah itu, kok bisa itu sampai di luar nalar. Penulis itu kenapa kok sampai bab keagungan Allah itu ditaruh di akhir? Karena ingin menjelaskan bagaimana mungkin ada manusia yang menyembah makhluk, bahkan menyembah batu, bahkan menyembah kuburan, bahkan menyembah mayat. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini dijelaskan ma qadarullah haqqa qadari. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka punya Rabb, tapi mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kok bisa? Harusnya mereka berdoa itu kepada Allah, karena Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kok bisa berdoa kepada tainya sapi? Loh, ini bukan sapinya, tapi apa? Kotorannya sapi nih.
Di sebagian daerah itu di Indonesia, mereka rebutan kotorannya sapi, menganggap bahwa kotoran sapi itu memiliki berkah. Naudzubillah min dzalik. Harusnya mereka itu merebut, ya, rebutan cinta Allah di sepertiga malam terakhir. Harusnya mereka rebutan cinta Allah dengan membangun masjid, dengan membangun pondok pesantren, dengan memberi nafkah kepada anak yatim dan orang yang membutuhkan. Harusnya itu yang mereka lakukan, berlomba-lomba meraih cinta Allah untuk mendapatkan keberkahan. Ini berlomba-lomba untuk rebutan kotoran sapi, berlomba-lomba untuk menyembah binatang. Naudzubillah min dzalik. Berlomba-lomba, ya, bikin ritual di punden. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, bahkan di sini disebutkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khairun amma yusyrikun. Ya. Allahu khairun amma yusyrikun. Artinya apa? Allah ini sampai tanya kepada kita, ini saking nemennya ini manusia ini. Apakah Allah yang lebih baik ataukah sesembahan mereka yang lebih baik? Apakah Allah yang lebih baik atau togut-togut berhala-berhala itu yang lebih baik? Ya tentu saja Allah. Tentu saja siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah kuasa atas segala sesuatu. Bahkan bagaimana dialog Nabi Ibrahim, ya, dan raja yang zalim. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Nabi Ibrahim lagi diskusi, lagi debat dengan raja yang mengaku dirinya Tuhan. Itqala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim mengatakan, Robku itu yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian si raja, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Dipanggil dua orang. Ya, dua orang tahanan, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Nih, aku menghidupkan dan aku matikan, katanya dia. Qala ana uhi wa umit. Qala Ibrahimu innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah Tuhanku yang menjadikan matahari itu terbit dari timur. Bisakah kau jadikan matahari itu terbit dari barat? Maka dia tertegun dan tidak bisa menjawab pertanyaan Ibrahim alaihissalam. Dia merasa dirinya lemah. Jazakallah khair, matur nuwun. Masya Allah. Nah, jadi Allah yang mendatangkan matahari dari timur, bisakah kau datangkan matahari dari barat? Diam dia, gak bisa menjawab apapun. Karena manusia itu lemah. Kita itu lemah, saudara-saudariku, kita lemah. Bahkan pernah ada seorang khalifah, ya, minta nasihat kepada seorang ustadz, minta nasihat kepada seorang alim. Ya, apa nasihat dari seorang alim itu? Seorang alim itu mengatakan, seandainya engkau tersesat di padang gurun dan engkau merasakan kehausan yang teramat sangat, kemudian ada datang seseorang membawa satu gelas air, tetapi segelas air itu harus engkau tukar dengan setengah kerajaan yang kau miliki. Apakah kau berikan? Maka khalifah itu, raja itu berpikir, kemudian menjawab, tentu saja akan aku berikan setengah kerajaanku. Akan aku berikan setengah kerajaanku untuk apa? Untuk segelas air. Karena aku membutuhkan air di padang gurun yang tandus itu. Kemudian si alim memberikan pertanyaan yang lainnya. Seandainya setelah kau minum segelas air, kemudian kamu tidak bisa kencing berhari-hari, kamu sakit dan tidak bisa mengeluarkan air kencing berhari-hari,
Kemudian seorang dokter datang menawarkan, aku akan memberikan kamu pengobatan supaya kamu bisa kencing lagi, tapi syaratnya kau harus berikan setengah kerajaanmu. Apakah kau berikan? Maka jawab raja atau khalifah itu, akan aku berikan. Maka semua yang kau miliki tidak lebih dari segelas air yang kau minum dan segelas air yang kau keluarkan dari tubuhmu. Jadi apa yang kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan di dunia ini? Ya. Tidak bisa kencing saja kita bingung. Saya pernah punya teman, ini serius ini. Habis naik pesawat ke luar negeri, turun kalau nggak salah ke London, ya ke Inggris. Mau ke toilet nggak bisa pipis dia. Mau ke toilet nggak bisa pipis. Akhirnya langsung dilarikan ke IGD. Bingung dia, panik dia. Dilarikan ke IGD, diobati. Dan habis berapa puluh juta. Bayangkan, nggak bisa pipis saja udah bingung. Nggak bisa pipis sudah bingung. Apa kelebihan kita ini? Nggak ada. Kita ini banyak sekali kekurangan. Kok bisa ada orang nyembah manusia? Betapa bodohnya ada orang nyembah manusia. Betapa bodohnya ada orang nyembah makhluk, nyembah hewan. Kok bisa? Padahal Allah itu begitu agung. Allah itu begitu agung. Bagaimana ada orang yang menyembah binatang? Sebagaimana kita tahu Bani Israel kisahnya. Sebagaimana kita tahu kisah Bani Israel ketika dia diselamatkan dari lautan yang menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika mereka haus, ada batu dipukul, keluar 12 mata air. Satu suku mendapati mata air mereka sendiri-sendiri. Ketika mereka lapar, Musa alaihissalam berdoa, mengangkat tangan di atas langit, turun makanan di atas langit. Betapa enaknya Bani Israel, mukjizat di hadapan mata mereka. Tapi ditinggal Musa alaihissalam sebentar untuk mengambil Taurat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka malah membuat patung sapi yang terbuat dari emas. Kemudian berdoa kepada patung tersebut. Betapa bodohnya mereka. Bagaimana mungkin ada Allah, zat yang maha agung, tapi mereka masih meminta berdoa kepada selain Allah. Ada Allah, zat yang maha agung, mereka masih minta kepada kuburan. Ada Allah, zat yang maha agung, mereka masih minta kepada pohon-pohon dan batu-batu. Ada Allah, zat yang maha agung, bahkan mereka membuat dewa-dewa mereka sendiri, kemudian minta kepada dewa-dewa itu. Na'udzubillah min dzalik. Ada Allah yang maha agung, mereka datang kepada setan-setan dan jin-jin, meminta kepada setan dan jin tersebut. Buktinya apa? Buktinya kalau kita lewat tempat angker, kita ngomong amit mbah, itu syirik. Ngapain takut sama setan? Takut itu kepada siapa? Allah. Berarti nanti kalau ketemu kuntilanak siap gak lari lo ya? Siap lo ya? Ketemu pocong gak lari lo ya? Bener lo ya? Gimana kalau Ustadz doa semoga nanti malam kalian ketemu pocong? Ya, buat ngetes mental ini ya, buat ngetes ya, buat ngetes mental kita ini. Ya, kok bisa minta perlindungan kepada syaitan? Yang kalian tonton di film-film horor itu bohong, itu dusta, itu palsu. Mana ada ya setan bisa semudah itu membunuh manusia? Nggak ada, bohong ya, palsu itu, fiktif ya. Justru kalau kita datang ke tempat angker, doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, maka nggak ada makhluk apapun yang bisa mencederai, mencelakai kita, nggak ada yang bisa. Ya, kok ada orang kesurupan masih datang ke dukun, naudzubillah min dzalik. Ada orang miskin datang ke dukun, naudzubillah min dzalik. Ada orang sakit datang ke dukun, naudzubillah min dzalik. Ada orang nggak punya anak, telat jodoh datang ke dukun, naudzubillah min dzalik.
Padahal dukunnya sendiri saja butuh Allah. Kok bisa kita ini malah ya mendatangi makhluk yang tidak mampu melakukan apapun itu. Baik, kemudian ya ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Muhammad, inna najid annallaha yaj'al as-samawati ala isba. Jadi ada hadis yang dikutip lagi oleh penulis ya, terkait bab keagungan Allah ini. Ada seorang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW dan dia pendetanya Yahudi, tokoh agamanya Yahudi. Dia berkata, wahai Muhammad, kami mendapati di kitab-kitab kami bahwa Allah akan menjadikan langit-langit itu digulung di atas jari jemarinya. Ya. Bumi itu juga akan ditaruh di atas jari jemarinya. Wasyajar ala isba wal ma' ala isba. Dan pepohonan, ya, lautan akan ditaruh di atas jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk juga akan ditaruh di atas jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, Anal Malik, aku adalah raja, aku adalah penguasa dari segala raja yang lainnya, aku adalah penguasa di atas penguasa. Fadhahikan Nabi SAW hatta badat nawajiduhu. Rasulullah itu tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Tasdikon, membenarkan li qaulil habr, membenarkan ucapan pendeta Yahudi tadi. Kemudian membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Dan kebanyakan manusia itu tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar, yang semestinya. Wal ardu jami'an, ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi itu semuanya akan ditaruh dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan bahwa ternyata terkadang kitab Taurat, kabar-kabar yang dibawa orang Yahudi itu terkadang benar dan tidak salah. Maka daripada itu sering kita dapati dalam Al-Quran, musaddiqal lima baina yadayhi. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi terkadang Taurat itu isinya benar, terkadang Injil itu isinya benar, tapi kebanyakan dirubah. Tapi semuanya nggak dirubah semuanya. Ada sebagian itu benar. Di antara yang benar di dalam Taurat adalah, di antara yang benar dalam kobar-kobar orang Yahudi adalah semua yang ada di dunia ini, langit, bumi, manusia, suatu saat nanti akan ditaruh di jari jemari Allah. Dan Allah mengatakan, akulah penguasa, akulah raja. Nah, itu ternyata sudah ada kabar ini dari sebelum pengutusan Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu maha agung, maha dahsyat, maha besar. Betapa dahsyatnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau bumi aja ditaruh di jari jemarinya, kita ini di mananya gitu. Walaupun kita tidak mampu membayangkan, karena jari jemari Allah tidak seperti jari jemari manusia. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai suatu apapun. Jadi poin yang pertama dari hadis ini adalah terkadang kabar dari umat-umat terdahulu itu benar. Poin yang kedua, bahwa Allah itu kembali lagi, ya, keagungan Allah begitu besarnya, begitu dahsyatnya, ya, sampai-sampai langit dan bumi itu nanti akan ditaruh di jari jemarinya. Itu Allah Maha Agung. Ya, bagaimana mungkin kita
manusia kok bisa punya Rob yang maha agung seperti itu, masih minta, masih berdoa kepada selain Allah gitu loh. Nemen gitu loh. Apalagi kepada syaitan, kepada jin. Naudzubillah min dzalik. Di daerah sekitar sini kan masih banyak punden-punden. Kalau ruat desa itu kadang-kadang ya sebagian makanan itu diboyong, ya, diboyong, dibawa, dipunden, minta keselamatan ke punden. Di punden ada pohon, terkadang ada kuburan, ada batu-batu. Kok bisa minta keselamatan ke punden? Minta keselamatan itu kepada siapa? Allah. Kalau susah minta kepada siapa? Allah. Ngapain minta kepada punden? Ya. Mau panen, minta kepada dewa beras, Dewi Sri. Mau nanem, minta kepada dewa beras, Dewi Sri. Naudzubillah min dzalik. Ya. Malam satu suro bawa makanan, dilarung ke lautan, minta keselamatan ke Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Ya, naudzubillah min dzalik. Muslim punya Allah berdoa kepada Nyi Roro Kidul. Naudzubillah min dzalik, kok sampai ada yang berpikir seperti itu. Wong Nyi Roro Kidul saja sama orang gila aja nggak berani. Nyi Roro Kidul sama orang gila aja nggak berani. Buktinya apa? Pernah itu ada video Lia Eden, nabi palsu itu, datang ke Laut Selatan, kalau nggak salah di Perang Tritis itu, bawa spanduk. Dia ngaku nabi baru, dia ngaku nabi terakhir, dia ngaku didatangi malaikat Jibril. Kemudian dia bicara, wahai Nyi Roro Kidul, ya, sudah tamat riwayatmu sekarang, kurang lebih seperti itu. Ya, orang gila ini, nabi palsu, nantang siapa? Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Buktinya Nyi Roro Kidul diejek-ejek sama dia, diledek-ledek, ditantang-tantang, dia sampai sekarang masih hidup. Bagaimana mungkin ada manusia minta ke Nyi Roro Kidul? Pakai nyembelih kambing, nyembelih sapi, ya, ngelarung makanan, naudzubillah min dzalik. Bahkan di daerah kita juga sama ada. Di beberapa desa yang terpelosok itu, kadang Mas, ritual bagi-bagi durian itu aja sebelumnya itu bakar dupa dulu. Ya. Siram-siram kembang dulu, baru rebutan durian gitu. Ya, yang bantengan, yang apa, ritual-ritual dulu, minta keselamatan kepada penghuni di situ. Ya, ya, setan-setan yang ada di situ. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi Allah itu keagungannya luar biasa. Betapa bodohnya kalau ada orang yang masih berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis ini juga ada penjelasan bahwa Allah itu memiliki jari jemari dan gak perlu ditafsirkan. Allah itu punya tangan, Allah punya jari jemari. Loh Ustadz, bukankah nanti kita jadi mujasimah Ustadz? Masa kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Kata siapa? Kan kita ini cuma meyakini Allah punya tangan, tapi kita tidak menisbatkan bahwa tangan Allah seperti tangan manusia. Misal nih, lalat punya tangan apa tidak? Punya. Tapi kalau orang nggak pernah ketemu lalat, bisa nggak bayangkan tangannya lalat? Nggak bisa. Apakah tangannya lalat seperti tangan kita ini? Enggak. Padahal makhluk sama makhluk. Gimana makhluk dengan penciptanya makhluk gitu. Kalau Allah mengatakan dirinya yang menisbatkan kepada dirinya sendiri.
Dirinya menetapkan pada dirinya sendiri bahwa Allah punya tangan, ya udah selesai, Allah punya tangan. Tapi kita tidak pernah beranggapan bahwa Allah punya tangan seperti tangan manusia, enggak. Cukup Allah punya tangan, udah cukup. Itu yang kita yakini. Seperti apa? Enggak perlu dibayangkan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai makhluk apapun di muka bumi ini, enggak ada. Jadi kita ini bukan mujassimah, bukan menyerupakan Allah dengan makhluk, enggak. Kita ini cuma meyakini kalimat yang ada di Al-Quran, meyakini kalimat yang ada dalam hadis-hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Allah menyampaikan Allah berada di atas arsy, sudah selesai. Allah berada di atas arsy, nggak usah ditafsirkan, nggak usah ditakwilkan. Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani pernah diskusi dengan orang-orang Asy'ariyah. Ya, Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani pernah diskusi, debat dengan orang-orang Asy'ariyah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah di atas arsy. Orang-orang Asy'ariyah meyakini Allah tidak di atas arsy, Allah tidak tergantung tempat. Maksud Allah di atas arsy itu adalah Allah menguasai arsy. Tapi Allah tidak di atas arsy. Kemudian Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani bertanya kepada orang-orang Asy'ariyah, seandainya ada orang yang mengatakan bahwa seandainya ada kalimat seperti ini, Allah ada di atas arsy, ini menurutmu kalimat ini baik atau tidak? Dia bingung. Mau ngomong kalimat ini tidak baik, tapi itu kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Maka dia mengatakan, ya itu kalimat baik, itu kalimat baik. Berarti kalau aku mengatakan ini, aku baik apa tidak? Ya baik, kalah dia debat. Kalau ada kalimat Allah ada di atas arsy, baik apa tidak? Ya baik, wong itu kalimat Al-Quran. Gak mungkin dia mengatakan jelek. Kalau ada orang mengatakan Allah di atas arsy, berarti dia baik apa tidak? Ya baik, ya sudah, selesai debat. Ya, selesai debat pada waktu itu. Ya, jadi kita itu tidak pernah memisalkan Allah dengan makhluk. Kita ini cuma menisbatkan, menetapkan Allah dari apa yang Allah tetapkan pada dirinya sendiri. Allah mengatakan punya tangan, ya udah punya tangan. Tapi tangannya tidak seperti tangan manusia. Ya, jadi seperti itu. Ya. Dan bagaimana mungkin ada orang yang hidup ratusan tahun setelah Rasulullah menyelisihi perkataan Ibnu Mas'ud? Ya, menyelisih perkataan Ibnu Mas'ud. Ya, karena Ibnu Mas'ud yang mengatakan seperti itu. Ya, melalui riwayatnya. Ya. Bahkan Rasulullah itu memuji Ibnu Mas'ud. Man ahabba ayyaqra al-Qur'an ghaddon kama unzila. Siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, falyaqra ala qiraati Ibnu Mas'ud. Maka hendaknya dia membaca seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, di hadis tadi selain menjelaskan keagungan Allah, juga menjelaskan bahwa Allah itu punya tangan. Kita meyakini Allah punya tangan, tapi tidak seperti tangannya makhluk. Ya, karena tidak mungkin kita menolak ayat dan hadis Rasulullah SAW. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, Ibnu Abbas berkata, mas samawatu sab' wal arduna sab' fi kaf ar-Rahman illa ka hordalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit yang ketujuh, bumi yang ketujuh di telapak tangan Allah Ar-Rahman, kecuali bagaikan sebutir biji sawi diletakkan di telapak tangan seorang di antara kalian. Bayangkan ada biji sawi yang begitu kecilnya ditaruh di tangan kita. Seperti itulah semua langit yang 7 lapis dan semua bumi yang 7 lapis itu apabila ditaruh di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu hanya permisalan. Sesungguhnya Allah lebih mulia daripada itu. Ya, jadi
Saudara-saudariku, bagaimana mungkin ya bumi yang begitu luas ini, yang begitu dalam ini, yang kita begitu kecil ada di dalamnya, belum langit yang ketujuh, Masya Allah. Ternyata di tangan Allah itu hanya seperti biji sawi saja. Maka begitu agung Allah, maka hendaknya kita agungkan Allah dengan seagung-agungnya. Dan pengagungan Allah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mentauhidkannya dan menjauhi kesyirikan sejauh-jauhnya. Taib. Dalam hadis yang lainnya juga dikatakan, masamawatu sab' fil kursi illa kadarahim sab' ulqiyat fi tirsin. Ketujuh langit itu kalau berada di kursi Allah tidak lain hanya bagaikan tujuh keping dirham yang diletakkan di perisai yang besar. Bayangkan, langit yang tujuh itu begitu luasnya. Bahkan kita ini jaraknya dengan matahari aja sampai ratusan ribu atau jutaan kilometer ya jauhnya. Ini baru matahari, belum dengan planet-planet yang lain, belum dengan galaksi-galaksi yang lain, belum dengan universe yang lain. Ya, begitu luasnya ya langit itu, tapi dibandingkan kursinya Allah itu hanya seperti kepingan dirham. Padahal Allah dengan kursinya itu juga Allah jauh lebih besar daripada kursi itu. Maka saudara-saudariku rahimakumullah, pastikan kita mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, bukan seperti sindiran Allah kepada orang-orang musyrik, wa ma qadarullah haqqa qadri. Bagaimana mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya? Kok bisa punya Rabb sebesar itu, sekuasa itu, seagung itu, masih ya berbuat kesyirikan kepada selain Allah. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Di sini banyak penjelasan yang menjelaskan bahwa Allah itu kuasa, Allah itu agung, Allah itu besar. Saya izin minum dulu. Ya, bismillah. Nah, ini saya ngajari ya. Rasulullah kalau minum itu seperti itu. Ya, Rasulullah kalau minum itu seperti itu. 3 teguk. Kalau mau banyak tegukannya diperbanyak. Tapi 3 teguk gitu ya. Bismillah. Seperti itu cara minumnya Rasulullah SAW. Jadi antum kalau melihat orang ngamalkan sunnah atau enggak bisa dilihat dari minumnya. Ya nggak apa-apa, nggak dosa. Cuma meninggalkan sunnah Rasulullah. Enggak. Yang penting 3 tegukan. Rasulullah masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Kalau kita masuk kamar mandi pakai kaki kanan, dosa enggak? Enggak. Cuma meninggalkan sunnah gitu aja. Sayang. Tapi biasanya antum melihat aja ustadz-ustadz atau orang-orang ya dia ini suka ngamalkan sunnah atau tidak dilihat dari situ. Kalau minum, antum perhatikan kalau minum glek-glek glek-glek glek-glek. Nah, ini berarti dia benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, pernah itu suatu video pendek. Ada syekh namanya Syekh Muhammad Hasan. Syekh Muhammad Hasan itu salah satu syekh sunnah yang masih hidup sekarang, yang ada di Mesir. Di tengah gempuran orang-orang sufi ya kan? Di Mesir, beliau masih berpegang teguh dengan sunnah. Di tengah-tengah gempuran orang Asy'ariyah di Mesir, beliau berpegang teguh dengan sunnah. Pernah beliau dipanggil di pengadilan untuk dimintai penjelasan dan beliau minta izin minum. Saya lihat di videonya itu beliau minum persis. Bismillah. Alhamdulillah. Seperti itulah orang kalau cinta sunnah itu ya, perbuatan Rasulullah secuil pun gak ada yang ditinggalkan ya, perbuatan Rasulullah secuil pun tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dilewatkan. Nah, kembali lagi ya,
Jadi kita masuk pada bab yang terakhir, bahwa Allah itu Maha Agung. Allah Maha Agung. Keagungan Allah sangat luar biasa. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Maka bagaimana mungkin seseorang bisa berbuat kesyirikan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillah min dzalik. Kok bisa seseorang beribadah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillah min dzalik. Padahal mereka itu lemah. Ya, makhluk itu lemah. Kita itu lemah. Kok bisa ada orang minta berdoa kepada makhluk? Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan itu penjelasan daripada kitab Tauhid yang sudah kita pelajari bersama kurang lebih hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun ya, kita belajar kitab Tauhid, dan ini pembahasan terakhir daripada kitab Tauhid. Dan hendaknya kita tidak berhenti belajar ya tentang Tauhid. Tidak berhenti belajar tentang macam-macam syirik. Ya, macam-macam syirik supaya tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Karena sebagaimana ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, siapa yang tidak tahu macam-macam syirik, dia akan jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, belajar dan terus belajar. Ya, bukan berarti setelah kita khatam selesai, tidak, kita terus belajar. Karena tauhid itu kunci masuk surga. Tauhid itu kunci masuk surga. Seburuk apapun kita, kalau kita mentauhidkan Allah dengan benar, pasti masuk surga. Pasti. Rasul berkata, siapa yang mati mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Kemudian Abu Dar protes, ya Rasulullah, wa in zana wa in saroko, bagaimana kalau dia pezina ya Rasulullah? Bagaimana kalau dia pencuri ya Rasulullah? Wa in zana wa in saraka. Bahkan dia kalau pezina pencuri dia masuk surga. Enggak masuk ini Abu Dar pikirannya. Kok bisa zina, mencuri masuk surga? Wa in zana wa in saraka. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia masuk surga. Iya, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, dia akan masuk surga selama dia mentauhidkan Allah. Jadi sebesar apapun dosa kita, kalau kita mentauhidkan Allah dengan benar, tidak berbuat syirik, walaupun mungkin masuk neraka dulu karena banyak dosanya, tapi pasti nanti akan endingnya masuk surga. Itu udah janji Allah, janji Allah. Sampai Rasulullah mengulang 4 kali menjawab Abu Dar radhiyallahu anhu bahwa orang yang mati mentauhidkan Allah pasti masuk surga. Maka dakwahkan tauhid ini kepada keluarga kita. Terkadang keluarga kita ini tidak mentauhidkan Allah, berbuat kesyirikan, bukan karena pengen jadi orang musyrik, bukan, tapi karena tidak tahu bahwa itu adalah syirik. Tidak tahu bahwa itu adalah syirik. Ini yang repot. Ya. Kalau misal ada yang zaman sekarang itu di media sosial mengatakan gini, kalau Gemini itu sifatnya seperti ini, kalau Leo sifatnya seperti ini, ramalan bintang. Nah itu syirik, itu namanya. Itu syirik. Maka bagaimana mungkin orang mengharapkan dia masuk surga kalau masih jatuh ke dalam kesyirikan? Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Siapa yang mati belum bertobat dari dosa syirik, maka diharamkan surga baginya, dikembalikan di neraka, dan tidak ada seorang yang bisa memberikan penolong kepadanya. Maka jauhkan diri kita, orang-orang yang kita cinta, daripada dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Percaya kalau hari ini tuh sial, itu syirik kecil. Ya. Itu syirik kecil. Ya. Mau nikah dihitung dulu tanggalnya supaya berkah, itu syirik kecil. Itu syirik kecil. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Percaya kalau nanti ada kupu-kupu masuk rumah, itu nanti bentar lagi ada tamu, ya itu syirik kecil itu. Syirik kecil itu. Gak ada dalilnya. Mana ada kupu-kupu masuk rumah itu nanti akan ada tamu. Kalau gitu kalian pelihara kupu-kupu aja, tiap hari biar datang tamu. Itu syirik kecil, nggak boleh. Percaya kalau tangan itu gatel nanti bentar lagi dapat uang,
Nah, itu syirik kecil. Masa tangan gatel bentar lagi dapat uang? Kalau gitu kamu tiap hari suruh semut gigit tangan aja, biar gatel terus tangannya, biar dapat uang tiap hari. Ya, itu syirik kecil. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Percaya ada burung-burung tertentu pakai suara-suara tertentu, wah bentar lagi ada orang mati. Nah, itu syirik kecil. Ya, maka harus dijauhi sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Jangan sampai jatuh dalam dosa syirik. Ini kita sudah belajar bagaimana mentauhidkan Allah dengan benar. Kita sudah belajar macam-macam kesyirikan, maka jangan sampai masih terjerumus ke dalam kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Berdoa kepada selain Allah syirik. Takut pada selain Allah syirik. Khauf itu doa. Khauf itu apa? Doa. Gak boleh ya khauf itu doa sebagaimana doa yang bernilai ibadah maksudnya ya. Maka gak boleh takut kepada selain Allah. Seperti yang saya misalkan tadi, kalau kalian masuk ke tempat angker kemudian kula permisi mbah, kula mboten bikin sesuatu yang jelek mbah, kula cuma pamit lewat mbah, itu syirik. Itu syirik ya, itu enggak benar itu ya. Maka harus kita murnikan tauhid kita pada Allah semurni-murninya, menjauhi syirik sejauh-jauhnya. Dan orang yang paling bodoh adalah orang yang beribadah kepada selain Allah. Itu orang yang paling bodoh itu. Udah pasti orang yang paling bodoh. Ya, sebagaimana umatnya Nabi Musa sudah diselamatkan ya dari tenggelam di laut, sudah diselamatkan dari kehausan, sudah diselamatkan dari kelaparan, malah bikin patung bikin patung sapi dari emas itu. Kemudian berdoa kepada patung itu. Naudzubillah min dzalik. Sama kalian tahu kalau di luar negeri, misal ini banyak di luar negeri itu ngambil koin, berdoa, kemudian koinnya dilempar ke kolam. Itu syirik. Itu syirik itu. Kemudian misal kalau di Korea atau di mana itu ya, bikin gembok ya, kemudian digembok bareng ya di suatu tempat itu ya, berpikir kalau gemboknya nggak lepas, selama gemboknya nggak lepas cinta mereka masih akan terus bersatu. Itu syirik. Syirik itu ya, nggak boleh, haram ya, haram ya. Dan apapun yang bentuk keyakinan-keyakinan seperti itu tidak diperbolehkan. Bahkan kesyirikan itu masih terjadi di Saudi. Kebanyakan orang-orang Indonesia seperti itu ya, nulis fulan cinta fulanah gitu ya. Ya, padahal kebiasaannya dia waktu SD, waktu kecil itu ditulis di Padang Arafah ya. Ya, di Padang Arafah ditulis itu. Kalau kita umroh atau haji nanti kita akan lihat itu di Jabal Rahmah itu ya. Di Jabal Rahmah itu ya, tempat pertemuannya Adam dan Hawa itu, yang dipercaya jadi tempat pertemuannya Adam dan Hawa itu ditulis fulan cinta fulanah, atau fulan istrinya fulanah, fulanah istrinya fulan. Ditulis nama dia, berdoa berharap supaya dapat jodoh, berharap supaya jodohnya itu langgeng dan sebagainya. Katanya kalau di situ berdoanya, kalau di situ ditulisnya itu bisa berkah. Itu syirik. Nggak boleh itu. Yakin-yakin seperti itu nggak boleh. Justru kalau minta doa kepada orang tua itu benar. Minta doa kepada ustadz, ustadzah benar. Selama mereka masih hidup. Kalau sudah mati jangan minta doa sama ustadzmu. Ustadzmu udah mati dimintain doa. Ngapain? Udah dikubur. Ya, justru yang dikubur itu malah butuh doa. Doakan mereka. Bukan kita minta doa kepada mereka. Saya ulang sekali lagi, orang yang paling bodoh, orang yang paling tolol adalah orang yang beribadah kepada selain Allah. Berdoa, berharap, takut, tawakal, ya, percaya ramalan dan lain sebagainya, itu semua bentuk kesyirikan. Ya, bahkan kesyirikan itu bisa menghapus semua amal ibadah. Sebagaimana firman Allah, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik,
telah kami wahyukan kepadamu dan umatmu juga kepada umat-umat sebelummu wahai Muhammad, la in asyrokta, kalau kalian berbuat kesyirikan, layah batonna amaluk, maka pasti akan kami hapuskan semua amal ibadah kalian. Bayangkan kalian sholat 60 tahun kemudian minta ke dukun, maka sholat 60 tahun itu hilang pahalanya. Bayangkan itu. Kalian puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, setiap tahun puasa sampai belasan tahun, kemudian kalian percaya sama ramalan-ramalan, maka bisa hilang semua pahala puasa kalian. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kalian berbakti pada orang tua, kalian haji, umroh, zikir, sholat sunnah, ya, hormatin ustadz ustadahnya, ya, berbagi pada sesama, tapi masih berdoa kepada selain Allah, masih minta ke kuburan, itu semua pahala bisa hilang, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah min dzalik. Itulah ngerinya kesyirikan dan luar biasanya tauhid. Orang buruk kalau mentauhidkan Allah bisa masuk surga. Orang baik kalau berbuat kesyirikan akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka sering kami contohkan Abu Thalib itu sebaik-baiknya orang itu kafir, ya mungkin Abu Thalib itu. Bagaimana tidak, Nabi lapar dikasih makan, Nabi butuh naungan dikasih naungan, Nabi butuh pendidikan dikasih pendidikan, Nabi butuh perlindungan dikasih perlindungan, Nabi butuh pendampingan dikasih pendampingan. Tapi karena dia mintanya kepada selain Allah, dia di neraka selama-lamanya, nggak pernah bisa masuk surga. Karena mati dalam keadaan belum bertobat daripada dosa syirik. Maka jauhilah dosa syirik, tauhidkan Allah sebenar-benarnya, ajak keluarga kita, ajak orang yang kita cinta untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, tidak lain tidak bukan, itu adalah sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Supaya kita bisa berjumpa lagi dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, itu bab terakhir daripada kitab tauhid ini. Semoga Allah memberikan kita taufik dan kemudahan untuk bisa memahami dan mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Aku qouli hadza, apabila ada salah kata sikap itu murni kesalahan saya pribadi, bisikan syaitan, lebihnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang ada di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, Allah angkat derajatnya, limpahkan rahmat rezekinya, dan semoga yang ada di sini Allah berikan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, ya, diberikan hidayah terus berada di atas kebenaran, dan diberikan husnul khotimah, dikumpulkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.